Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang khodam. Akhir-akhir ini kita digempari dan diramaikan oleh berita khodam. Lalu apa itu khodam? Pengertian, ciri-ciri, dan cara merawat khodam. Jika Anda tinggal di wilayah Indonesia, mungkin tidak asing dengan istilah khodam. Hingga saat ini khodam masih banyak dipercayai oleh sebagian besar orang, khususnya yang tinggal di Indonesia. Bagi orang yang tak begitu mengerti, mungkin bertanya-tanya apa itu khodam. Khodam bisa disebut sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk gaib selain manusia. Khodam juga dapat digambarkan sebagai hubungan antara manusia dengan jin. Bahkan tak jarang mereka yang memiliki khodam dianggap bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Di Indonesia, fenomena akan khodam juga bisa banyak dipercaya, bahkan tak jarang dianggap dapat memperlancar kepentingan duniawi. Banyak sumber yang menjelaskan jika khodam adalah pendamping manusia, di mana mereka yang memiliki khodam bisa mendapatkannya dengan cara diturunkan oleh para leluhur atau bahkan dari dirinya sendiri. Sebuah jurnal menjelaskan jika kemampuan manusia dalam berkomunikasi terhadap alam gaib atau jin kerap dikenal sebagai pemanfaatan khodam. Sebenarnya, untuk membahas apa itu khodam, masih banyak yang perlu diulas lebih dalam lagi. Sebab jawaban dari apa itu khodam bukan hanya itu saja, masih ada beberapa hal informasi yang bisa Anda dapatkan lebih dalam lagi mengenai khodam. Pengertian khodam secara umum. Agar lebih mudah menjawab pertanyaan apa itu khodam, akan lebih baik jika kita bahas lebih dalam lagi mengenai khodam. Kita awali dengan pembahasan pengertian khodam secara umum terlebih dahulu. Khodam merupakan gambaran umum untuk hubungan antara manusia dengan makhluk gaib atau jin. Mereka yang memiliki khodam kerap dianggap mampu untuk melakukan komunikasi dengan jin. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika di Indonesia sendiri, fenomena khodam kerap dipercayai bahkan hingga diterapkan untuk kepentingan duniawi. Sebuah penelitian mengenai khodam menjelaskan sebuah hasil jika khodam keturunan atau leluhur dianggap baik karena bisa menyelesaikan berbagai jenis masalah. Istilah khodam berasal dari bahasa Arab dengan arti pembantu. Khodam juga kerap digambarkan sebagai sosok yang berasal dari kalangan jin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jika khodam adalah jin atau makhluk halus yang diciptakan dari api. Khodam juga bisa diartikan sebagai kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut juga banyak dipercayai oleh sebagian besar orang. Sedangkan wujud dari khodam sendiri memiliki bentuk yang beragam. Misalnya seperti khodam pendamping atau leluhur yang dapat berbentuk seperti macan putih, macan kumbang, naga, jin korin, ular, buaya putih, ratu, harimau loreng, nenek tua, singa api, buto ijo, wesi kuning, merah delima, singo barong, keris semar mesem, idu geni sabdo dadi, dan berbagai macam jenis lainnya. Berbagai jenis khodam
tersebut sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat. Bahkan ada yang mempercayai jika khodam memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hingga pengasihan. Dalam Islam, pengertian khodam memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang menjelaskan jika seseorang manusia diperbolehkan memiliki khodam pendamping guna dimanfaatkan, serta ada juga pendapat yang menjelaskan jika seseorang tak diperbolehkan untuk memiliki khodam karena adanya resiko yang menyesatkan. Memelihara khodam dalam Islam hukumnya boleh saja selama pemiliknya selalu disiplin terhadap syariat dan tidak menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, ada juga hukum yang menjelaskan seseorang yang memiliki khodam pendamping atau leluhur dapat berubah menjadi haram jika pemiliknya fasik atau keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi jika perubahan pemanfaatan khodam dapat menimbulkan adanya darar syar'i serta tidak memberikan manfaat apapun. Agar dapat mengetahui semua hal yang ada hubungannya dengan khodam, tak ada salahnya jika kalian semuanya membaca sebuah buku atau kitab primbon Jawa Serbaguna. Apalagi buku tersebut menjelaskan bagaimana pedoman hidup keseharian orang Jawa. Lewat buku tersebut, pembaca akan mengetahui beberapa hal seperti sifat, hari, pasaran, neptu, bulan, dan tahun. Ciri-ciri orang yang memiliki khodam. Khodam bisa diartikan pendamping manusia dalam bentuk makhluk gaib atau jin. Banyak orang yang mengatakan jika seseorang yang memiliki khodam akan berbeda dengan orang biasa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa saja ciri-ciri orang yang memiliki khodam. Berikut ini adalah beberapa ciri seseorang yang memiliki khodam pendamping. Pertama, dapat dilihat dari pola pikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki khodam atau tidak adalah dengan memperlihatkan pola pemikirannya, di mana mereka yang memiliki khodam biasanya akan mempunyai pola pikir yang lebih dewasa dibandingkan pada usianya. Secara umum, anak remaja akan memiliki pola pikir yang belum dewasa dan keras kepala. Namun, berbeda halnya dengan mereka yang sudah memiliki khodam. Pasalnya, mereka akan memiliki pemikiran layaknya orang dewasa yang lebih bijaksana dan arif. 2. Terlihat seperti memiliki kepekaan batin. Cara berikutnya untuk tahu bahwa seseorang memiliki khodam atau tidak adalah dengan melihat kepekaan batinnya. Mereka yang telah memiliki khodam akan mempunyai kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan usia sebayanya. Misalnya seperti adanya kemampuan untuk melihat hal yang tak kasat mata. 3. Terlihat dari kemampuan dalam melihat masa lalu. Cara mengetahui seseorang memiliki khodam atau tidak adalah dari kemampuannya dalam melihat masa lalu yang telah terjadi. Dijelaskan jika khodam adalah makhluk yang sudah ada sejak lama dan tidak dapat dimusnahkan namun dapat diturunkan. Oleh karena itu, seseorang yang sudah didampingi oleh khodam pendamping akan dapat melihat masa lalu. 4. Memiliki rasa penasaran yang tinggi. Cara mengetahui seseorang memiliki khodam atau tidak dapat dilihat dari rasa penasaran yang ia miliki, di mana orang yang memiliki khodam akan lebih besar rasa penasarannya terkait dengan hal yang ada hubungannya dengan sejarah.
Mereka yang telah memiliki khodam juga kerap bertanya kepada orang-orang tua dalam mempelajari sejarah di masa lalu. Hal ini mungkin akan terjadi ketika mereka sedang berusia anak-anak. Pasalnya, mereka akan lebih banyak tertarik dengan cerita yang diucapkan oleh nenek atau kakek mereka sendiri. 5. Memiliki tanda khusus. Cara untuk mengetahui seseorang telah memiliki khodam atau tidak adalah dengan melihat dari adanya tanda khusus yang ada pada tubuhnya. Tanda ini bisa diartikan sebagai tanda fisik khusus. Seseorang yang memiliki khodam biasanya akan pertanda bercak hitam atau coklat pada bagian tubuh tertentu. 6. Terlihat adanya rasa hormat terhadap keluarga. Cara untuk tahu seseorang memiliki khodam atau tidak adalah dapat terlihat ketika dirinya hormat kepada keluarganya. Adanya khodam juga akan mempengaruhi sifat dari pemiliknya. Mereka dengan khodam leluhur akan selalu menghormati serta menghargai jerih payah yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Hukum memiliki khodam menurut Islam. Khodam dalam diwariskan. Khodam dalam diwariskan kepada keturunan pemiliknya selama sudah adanya perjanjian. Sebagai contohnya adalah khodam yang dibaitkan atau diikat janji oleh pemiliknya untuk selalu menjaga keturunannya. Oleh karena itu, khodam dengan kondisi tersebut juga akan kerap hadir membantu keturunan dari sang tuan. Menurut Islam, memelihara khodam diperbolehkan selama pelakunya disiplin syariat dan tidak menimbulkan adanya perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Hukum memelihara khodam bisa berubah menjadi haram ketika pelakunya fasik atau keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi ketika perbuatan tersebut dapat menyebabkan darar syar'i dan tidak memberikan manfaat kepada manusia. Bahkan salah satu ulama dari Cirebon yaitu Buya Yahya menjelaskan dalam sebuah video yang diunggahnya yang memberikan sebuah judul Samakah Jin Khodam dan Jin Qorin, bahwa memelihara khodam bukanlah sesuatu yang baik. Hal ini karena dikhawatirkan seorang muslim dapat terjerumus pada hal yang buruk pada akhirnya. Meskipun demikian, memiliki khodam tidak bisa serta-merta digolongkan sebagai perbuatan yang syirik. Hal ini tak lain karena Nabi Sulaiman alaihi salam pernah meminta bantuan kepada jin untuk memindahkan atas dasar perintah Allah Ta'ala. Hal ini juga sudah dijelaskan pada Al-Anbiya ayat 82 seperti berikut artinya. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Perbedaan khodam pendamping leluhur dan khodam amalan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, istilah khodam memang bukanlah hal asing lagi. Khodam bisa diartikan sebagai suatu energi dari dunia goib yang dapat bersemayam pada tubuh manusia dengan tujuan jin tersebut memberikan bantuan, bimbingan atau mendampingi tuannya ketika hidup di dunia. Khodam pendamping juga begitu kental akan kekuatan khususnya, seperti contohnya adalah khodam yang memiliki bentuk seorang prajurit tentunya akan memiliki keahlian dalam bertarung, dan kekuatan tersebut akan diteskan kepada tuannya terutama ketika dalam kondisi terdesak. Ada dua jenis khodam yang hadir menjadi pendamping manusia di bumi ini, seperti khodam yang dapat hadir karena adanya garis keturunan dan khodam yang hadir karena hasil spiritual.
Tentunya keduanya memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Berikut ini adalah beberapa perbedaan yang dimiliki oleh khodam hasil keturunan dan khodam yang dihasilkan dari spiritual. Khodam garis keturunan akan memiliki energi positif. Manusia memiliki siklus kehidupan yang akan selalu berubah. Sebagai contohnya adalah seseorang hari ini akan begitu ramah, namun bisa jadi di hari berikutnya akan menjadi seorang yang begitu pemarah. Hal tersebut bisa terjadi karena memang ada faktor hormone. Dalam kondisi ini, khodam keturunan tetap akan setia mendampingi tuannya. Meski tuannya tersebut memiliki perubahan sikap yang cukup drastis sekalipun, tetapi hal tersebut begitu berbeda dengan khodam yang hadir karena adanya perjalanan spiritual. Pasalnya, khodam hasil perjalanan spiritual dapat meninggalkan tuannya jika dirinya merasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Kenapa ia mau mengabdi dengan seseorang tersebut? Hal ini menjadikan adanya istilah ilmu hitam dan ilmu putih karena adanya penyalahgunaan tujuan dari awal dimulainya. Khodam keturunan akan lebih mengenal tuannya. Khodam yang berasal dari keturunan akan lebih mengenal tuannya hingga seluruh anggota keluarga yang dimilikinya. Hal ini akan menjadikan khodam keturunan memberitahukan semua keadaan dari pihak keluarga tuannya tersebut. Jika terjadi sesuatu yang sedang dialami oleh kerabat tuannya, biasanya khodam akan memberitakan kabar dari kerabatnya kepada tuannya beserta akan menawarkan bantuan. Sebagai contohnya, ketika orang tua dari tuannya sedang diguna-guna oleh orang lain, maka khodam pendamping tersebut akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya untuk dikirim langsung kepada orang yang terkena guna-guna tersebut. Hal ini begitu berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual. Pasalnya, khodam jenis ini cenderung membantu tuannya saja. Ia akan membantu pihak keluarga dari tuannya jika memang orang yang bersangkutan memiliki energi yang sama dengan khodam tersebut. Khodam keturunan memiliki energi yang terkontrol. Khodam pendamping yang berasal dari keturunan biasanya akan memiliki energi yang lebih terkendali oleh tuannya. Hal ini tak lain sudah seperti keluarga sendiri. Sedangkan energi dari khodam yang didapatkan dari perjalanan spiritual perlu untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu lama karena energi yang ia rasakan begitu asing. Itulah sahabat yang bisa kami sajikan mengenai daripada khodam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.